Aku hajar cewek itu. Oh, diapain? Aku hajar dan dia nggak pakai kan. Perempuan tuh kan kalau yang gede-gede itu kan enak ya kak ya, mantep gitu lah kayak langsung Iya. cepet keluarnya loh kak ya. Oh. Bayangkan coba kak. Aku disuruh bayangkan, bayangkan. Pemirsa tolong bayangkan. Kena penyakit ya? Iya kena Ih, penyakit. serem Aku juga baru dong. tahu loh. Mm-mm. Apalagi dia berenangnya. Mm-mm. Udah aku berbagai cara kak. Mm-mm. Udah aku piek-piek itunya, piek-piek gini loh. Mm-mm. Sikinya itu nggak mempan kak. Mm-mm. Akhirnya aku dinikahkan lah kak, dijodohkan lah. Dengan ini kak DPR. Oh, anggota oknum. Pas dia ngajak itu aku langsung mau. Gas terus karena dia suka sama aku karena aku tembem katanya. Oke, kita sebut saja Safina. Safina akan menceritakan kisah 18+. Tapi disclaimer dulu ya, kisah ini hanya untuk mengedukasi teman-teman supaya cerita ini hanya dipunyai oleh narasumber. Jangan ditiru, yang jelek-jeleknya dibuang, yang bagus-bagusnya diambil untuk pembelajaran hidup kita ke depannya supaya mawas diri, waspada dan lain-lain. Yuk kita sama-sama dengerin cerita dari Safina. Safina punya cerita apa di diary kali ini? Ini jadi pengalaman aku nih kak. Aku tuh pertama aku kan punya pacar awalnya kan. Nah itu ketemunya itu di clubbing kak. Aku tuh sama temen-temen kan main ke situ. Perempuannya itu kisaran 4 orang waktu itu sama temen-temenku cewek. Nah terus kan aku sering ke main tempat gitu kan. Terus tuh nggak lama ada cowok tuh minta kenalan, cakep. Ya ternyata dia tuh sering lihat aku kak di clubbing itu. Ya otomatis aku juga tertarik sama dia. Kita kenalan lah. Makanya kenapa aku mau kenalan sama dia? Karena dia cakep kak. Tuh pas aku lihat bawahnya juga kan agak nonjol gede gitu kan. Emang kelihatan di tempat clubbing kan gelap. Kelihatan kak kalau nonjol gede gitu loh. Gede gitu loh. Terus Kak, dia gitu. kenalannya sama semua temen kamu juga yang Enggak, berempat? iya betul itu. Tapi yang dia pengen tuh aku kak. Tahu dari mana? Karena Dia ngomong. kenalan sama aku dulu. Tapi aku juga nggak tahu ya kayak di belakang aku kayak gimana. Namanya cowok Ya kan. gimana tuh dia waktu ngajak kenalannya, Waktu ngomongnya? kenalan gitu, namanya siapa gitu. Terus boleh tukeran IG nggak gitu. Ya udah deh aku kasih tuh IG-ku ke dia. Terus nggak lama beberapa hari tuh kita deket lah. Pas pertama ke clubbing itu kan kita langsung kayak bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng teman-temanku cewek. Terus si cowok itu gabung juga, jadi ikut lah. Si cowoknya itu sendiri, temanku yang cewek berempat jadi gabung. Kak di situ. Jadi dia cowoknya sendiri. Iya nyamperin sendiri kak dia. Akhirnya tuh kita deketnya di situ. Aku sama dia deketnya di situ. Terus tuh kita ngejalanin, kita pacaran, akhirnya deket. Dia nembak. Iya. Terus kita staycation bareng. Awalnya sih biasa aja ya dia sama aku. Katanya aku bagus lah, enak lah, kayak gitu ya. Pas pacaran. Jadi staycationnya kemana? Staycationnya itu di Bandung kak. Oh, kalian berdua doang, gak rame-rame? Iya, waktu itu kan kita kayak healing gitu berdua. Itu tuh khusus berdua kayak momen quality time. Cucu romantis dong. Iya, terus awalnya Ngapain aja di situ? Nginep? iya dong, pastinya dong nginep. Terus in the hoy dong, ngapain dong? Iya, begitu Proses healingnya gimana dong? Ceritain proses dong. healingnya itu, jadi kita kan ke suatu tempat hotel gitu ya kak ya. Di Bandung tuh kak, kita tuh berdua. Ada suatu momen yang benar-benar nggak bisa terlupakan itu kak. Jadi dia itu kan pas kita mau tidur ya kak ya, ini kan pas mau ke hotelnya ya, pas mau tidur aku tidur sama dia, ternyata dia seneng sama aku kak, seneng sama semua badanku, sama dia diraba-raba. Awalnya tuh kita mau istirahat kak, karena kan kita capek ya, abis keliling Bandung, terus diraba aku. Dia nggak ngomong apa-apa? Katanya I love you gitu. Oh. Ayo gitu. Iya kan udah pacaran ya. Iya. Terus ayo I love you. Pokoknya dia selalu memanaskan aku dulu awalnya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Terus dijilat. Terus kamunya suka dong? Iya, akunya langsung tertarik dong kak pas di situ. Karena kan udah dijilat
semua tuh Mm-mm. badanku. Mm-mm. Nah di situ juga aku langsung ini dong, langsung hot banget Mm-mm. ya sama Mm-mm. dia. Bergairah ya. Iya. Terus di situ juga apalagi kan pas awal ketemu tuh kan dia gede banget ya Kak ya. Mm-mm. Wah Kak, pas di hotelnya itu bener-bener gede banget Kak. Mm-mm. Dia tuh Jadi itu kayak pertama kalinya semenjak pacaran sama dia tuh? iya, baru Pertama kalinya pertama begitu nama kali, dia? iya. Hmm. Jadi bentuknya itu kayak timun gitu, timun gede, panjang. Timun bukannya kecil? Timun ada Kak, timun yang gede. Oh, timun Jepang, panjang. Ya kan? Timun gede yang timun gede itu ada loh Kak, yang gede itu pokoknya gede tuh. Kan berurat gitu Kak, berurat gitu. Terus disitulah kita main Kak. Terus aku mainkan yang punya dia itu. Terus dia mainkan aku. Terus di situ kita saling memainkan. Saling bekerja sama. Iya, dia memanaskan aku dan aku pun memanaskan dia. Dia pun jadi aku. Oh gitu, 1 lawan 1 ya? Iya. Bagus dong. Awalnya sih dia seneng main sama aku, katanya tempeku bagus, katanya gitu, wangi, bagus. Terus apa namanya pas langsung tuh kayak langsung basah gitu sama dia tuh, dia suka. Kita tuh ngejalin hubungan di situ. Terus pas aku lihat juga ya Kak ya, si timunnya dia itu emang bener-bener kayak burat gitu. Aku lebih suka banget sama dia. Aku sukanya di situ sih. Udah cakep, burat Tajir. gitu kan ya. Rajin banget ini. Tajir nggak? Rajin. Tajir? Oh, tajir. Kayak maksudnya? Oh iya, tajir. Terus juga dia suka royal banget Kak, royal banget. Nggak pelit ya? Enggak, dia royal Kamu dikasih banget. berapa emang? Per bulannya itu aku dikasih 10 juta sama dia. Wih, lumayan lah ya buat beli skincare. Waktu itu aku udah ngejalaninnya itu 3 bulan pacaran. Awal ketemunya di clubbing itu. Baru 3 bulan sih Kak, masih baru-baru lah Iya, Kak. jadi dikasihnya bulanan. Iya, tapi enak loh Kak main sama dia loh Kak. Terus dia usia berapa? Dia usia 25 lah Kak. Usia 25. Kerja, Iya. kuliah? Udah kerja dia Kak. Terus pas abis gitu ya Kak, pas abis tidur gitu lanjut lagi Kak, part 2. Di hari berganti hari apa di hari yang sama. Di hari yang sama. Iya. Dia tuh nggak ada capeknya loh Kak. Karena dia emang sekuat itu si timunnya. Pakai obat kuat. Iya. Terus kamunya berapa kali? Aku pun kuat. Berkali-kali. Berkali-kali. Bisa ditotalin nyampe 3 kali ya Kak ya. 3 kali. Berapa durasi, berapa lama? 1 jam sih Kak. 1 Jadi jam. pagi itu kita mainnya di kolam renang. Pagi di bathtub gitu loh, kayak kolam renang kan. Iya. Bathtub gitu. Terus yang ke siang ya kita main di kamar. Terus yang di sorenya itu kita main di kolong ranjang. Ya ampun, banyak nyamuk dong, Say. Enggak ya? Enggak. Itu kenapa memilih kolong ranjang? Kan ranjang enak, empuk. Iya, dia ngegoda aku di situ. Karena pas di situ kan aku kan kolong ranjang dan ini kan samping make up kan. Samping make up dan situ tuh aku habis mandi sore kan. Nah, situlah dia menggoda aku, narik-narik punggungku, mulus-mulus punggungku, ngeraba ini aku pinggangku, terus aku dipegang-pegang sama dia, sampai aku nggak bisa nahan itu, aku nggak bisa nahan ya lanjutlah part 3. Berulang-ulang kali. Pokoknya, part 3 di mana part 3? Lokasi posisinya. Part 3 lokasinya ya di situ, di samping meja. Karena posisi di situ aku lagi make up, jadi ditarik sama dia. Dengan gaya apa? Dengan gaya doggy style Kak. Terus juga yang ketiga ini ya, telanjang, yang ke awal-awal pas pagi itu, kita tuh mainnya itu kayak nggak pakai baju sih, pakai baju gitu. Mainnya. Iya, karena pas itu tuh kita tuh kayak mager-mager tapi pengen gitu, karena kan masih pagi. Jadi nggak dibuka semua. Langsung bangun gitu, akhirnya lanjut lah. Tapi Kak, udah berapa jalan gitu aku menghubungi dia. 3 bulan kan aku pacaran sama dia. Terus yang lebih parahnya apa coba Kak? Dia malah selingkuh Kak. Dasar cowok. Ya, gimana sih kok selingkuhnya, gimana kok? Jadi, kamu tahu? Iya, aku tahu. Jadi pas itu aku sama dia tuh main ke pulau. Kita pergi ramai-ramai ke pulau, banyakan. Dan dia tuh ketahuan begituan Kak di pantai. Padahal ada kamu.
Padahal ada kamu. Nggak ada aku. Aku tahu, aku cari-cari, ternyata dia main di situ. Jadi kamu kenapa nggak ikut? Aku kan lagi ini Kak, aku lagi beres-beres. Aku lagi beres-beres di villa itu, pulau kan. Kita tuh pada main ke pulau dan aku di situ di villa. Nah, aku tuh curiga sama mereka berdua. Ternyata temanku tuh ada main sama pacarku. Ternyata pacarku itu ngincer temanku yang pas di clubbing itu. Lah, kok gitu? Iya, Padahal yang lebih parahnya. udah pacarin kamu kan? Iya Kak, parah banget kan? Terus Yang lebih parahnya, cara mengetahuinya gimana? cara Kamu mengetahuinya, ngegapin dia? aku cari tahu, aku mengikuti dia dari belakang. Aku mengikuti dia dari belakang karena udah mencurigakan Kak. Dia ketemuan lah di pantai itu, di pulau. Di pulau sama si temanku yang ini. Akhirnya dia main, karena kan pulau itu waktu itu sepi banget ya Kak ya. Sepi, dia main begituan. Aku lihat Kak, main. Outdoor? Iya. Ya ampun. Terus juga sampai yang itunya tuh keluar Kenapa nggak gitu. kamu videoin? biar Biar dia viral ya. biar dia itu Biar ada bukti ya. iya, biar dia ada bukti, tapi jangan disebar. Iya, ketahuan lah aku Terus pergokin. gimana perasaan kamu pas Aku di situ ribut Kak. Aku ribut. ngegapin dia orang pada main? Ya di situ aku ngikutin dia. Aku ketahuannya, aku tahu dia main karena ada bercak-bercak putih-putih gitu, bau-bau pandan gitu loh Kak. Di bawah-bawah Pandan? situ. Iya. Gitu, tapi kan kamu ngegap langsung kan, ngeliat Iya, ngegap langsung. langsung, ngeliat Terus langsung. kamu apa? Teriakin atau kamu timpuk atau kamu apa tuh? Aku hajar cewek itu. Oh, diapain? Aku hajar dan dia nggak pakai kan. Karena dia habis begituan sama cowokku. Terus kamu apa? Kamu tonjok? Aku hajar lah dia, aku jemput, aku jorongkan dia. Terus si cowokku itu bego banget Kak, dia malah kabur, malah lari Lah, ke villa. cupu. Iya, akhirnya aku ribut lah sama dia dan apalagi cowokku itu larinya tuh sama, dia tuh cuma pakai kolor doang. Panik ya? Iya, mereka tuh panik semua. Terus itu jawab apa si cewek? Cewek, Teman kamu itu? cewek Jawab. temen cewekku tuh nggak ngaku Kak, katanya itu hilaf, mana ada hilaf main belakang. Iya kan Kak? Niat itu mah. Iya niat, diem-diem. Terus gak ada maaf gitu, gak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada maaf. Terus si cowok kamu apain? Terus pas itu kan udah tuh ya. Terus cowokku tuh langsung lari tuh ke villa lagi, ke villa. Terus aku langsung tanya kan dia. Terus? Ternyata emang begitu sikap dia. Sering nyodok sana sini. Terus kamu gimana? Tetap sayang sama dia? Enggak lah. Aku pun kesel. Aku langsung lari. Aku langsung lari. Lari kemana? Lari ke pulau juga, nyari kenalan, mempelampiaskan. Oh, jadi kayak balas dendam Iya, gitu. terus aku kenalan lah sama seseorang baru, tapi nggak cakep-cakep banget ya dibanding cowokku yang tadi tuh loh Kak. Ya, kurang dong dia. Iya kurang, karena aku kesel, akhirnya aku main lah sama dia. Kita main lah di hotel, dan kulihat terong dia tuh kecil, beda sama timun cowokku. Kecil banget pokoknya, dan nggak diri-diri dia. Dan aku pun nggak merangsang-rangsang. Ya, kena jong dong kamu. Iya, jauh banget. Terburu-buru. Udah kecil, terus hitam orangnya. Tapi tinggi sih, tapi nggak cakep banget. Terus kamu kok. putusin gak tuh pacar kamu tuh? Enggak, belum. Aku masih nyari bukti yang kuat. Soalnya mereka tuh pada nggak ngaku dan ngakunya hilaf. Hilaf itu udah sengaja loh Kak selingkuh itu. Bener. Iya Terus kan? gimana dong? Terus akhirnya tuh aku mempelampiaskan emosiku, aku main lah di situ. Kita nyari check-in ya. Kita check-in, nyari di hotel, akhirnya kita main. Nah, dianya malah suka juga sama aku. Katanya aku gede lah. Terus juga pengen nambah lagi, pengen nagih lagi main denganku. Apalagi gaya kuda-kudaan itu loh Kak. Iya, dia tuh malah seneng banget. Yang aku apa sih namanya, cowok yang ini ya, yang mempelampiaskan, yang Ami, yang aku mempelampiaskan cowok itu. Iya Kak, jadi begitu. Nah, terus pencarian kamu nggak sampai situ doang dong? Iya, Cari situ aku lagi. lanjut dong. Jadi situ aku nyobain cowok. Yang tipe kayak gimana lagi kamu dapet? Yang lebih dari dia dong. Ada? Belum nih, jadi saat itu kan kita udah tuh, aku marah tuh karena pas kenalan pelampiasan si cowok itu aku marah tuh. Gimana sih lu punya terong nggak gede, lembek kali kata aku gitu. Terus dia bilang gini, ya mau gimana lagi, emang ukurannya segini, ukuran Indo kan gitu. Iya bener, lokal coy gitu. Kalau mau gede kan impor.
Tapi terus kataku bilang, Mm-mm. yang Indo juga ada loh yang lebih gede lagi. Ini kecil kali, kecil banget itu. Terus juga nggak ada diri-dirinya lagi. Dia aslinya mana? Dia aslinya orang Kalau orang kan lumayan. apa kecil, Kak. Ada loh yang gede kemarin. Iya. Kemarin di podcast. Tapi dia berotot doang yang gede, ototnya aja, tangan-tangannya aja, dan ininya kecil. Jadi kayak badan dia gede, ininya kecil loh, Kak. Semuanya, enggak semua kayak gitu kali. Tapi gue lihat kecil. Oh ya cuman punya itu apa cowok PDKT-an kamu aja kali. Iya, nggak semuanya. Itu cuma satu aja, Kak. Nah, terus tidak terpuaskan dong. Enggak, sama sekali tak terpuaskan, Kak. Dan itu juga nggak ada basa-basanya sama dia. Iya, nggak enak kali ya, Kak. Di situ aku lanjut lah. Di situ aku ya udahlah, kita nggak usah lanjut ya kenalannya, sampai sini aja. Sama itu. Ya. Ya udahlah, terus aku bete. Cari lagi. Setelah kejadian itu aku pergi sendiri lah, bodo amat lah mereka mau ngapain, aku udah nggak peduli loh, Kak. Ya maksudku begitu. Terus abis itu ketemulah Kak, cakep, Kak. Nah kebenaran banget dong, Kak, tipeku. Kamu sendiri orang mana? Aku sendiri orang Jakarta, Kak. Orang Jakarta. Iya. Nyarinya ke Bandung. Iya, ke Bandung. Emang tipikal kamu yang seperti apa? Jadi aku tuh kan stay di Jakarta, aslinya aku Cianjur. Nah abis itu aku langsung lari ke Bandung. Oh, asli Cianjur. Iya, aku ke Jakarta mencari itu gede. yang gede-gede gitu. Iya. Oh, emang nggak bisa nyari di online Enggak lah, kalau apa? online karena nggak sesuai gitu loh, Kak. Kan kalau perempuan tuh kan kalau yang gede-gede itu kan enak ya, Kak ya. Mantep gitu lah, kayak langsung cepet keluarnya loh, Kak ya. Bayangkan coba, Kak. Aku disuruh bayangkan. Pemirsa tolong bayangkan. Kalau itu gede gimana gitu. rasanya? Kalau gede tuh gede banget gitu ya, Kak. Langsung masuk gitu. Aduh. Langsung nggak goyang-goyang kayak ada apa sih melar-melar gitu lah, langsung gitu masuk. Mantep dong. Iya, sampai kita tuh sampai ke enakan lah gitu ya. Terus oke, kita lanjut lagi ke yang itu ya, kayak yang aku ke Bandung. Terus, tahu dari mana kamu dia gede? Kalau misalnya gede harus lihat dulu apa dari luar kelihatan? Dari luar kelihatan nonjol itu nonjol ya? Iya, nonjol. Langsung jelas banget. Kalau cowok gede itu biasanya, Kak, pinya itu dia langsung nonjol, lewat celana pun kelihatan. Bulat-bulat gede kali. Terus ke Bandung lah tuh, dapet? Iya. Dapet lah yang aku ceritakan tadi. Iya. Apa tuh? Cowoknya seperti apa? Cowoknya tuh umur kisaran 28 lah ya. Tapi masih agak sedikit muda lah, lumayan tajir juga, dia cakep. Aku kenalan lah, sama. Artinya gede juga tuh dia, Kak. Kita kenalan, chattingan, ya akhirnya kita deket. Terus si cowok ini ku ajaklah dia ke Cianjur. Terus? Kan deket terus, ya dari Bandung? Deket, habis itu aku ajak main dia. Tapi masih kenalan? Belum? Belum. Masih kenalan, aku ajak dia main ke Cianjur, terus ku kenalin ke orang tuaku. Oh, kamu serius? Iya. Berarti maksudnya udah serius atau gimana? Oh, dikenalin ke orang tua? Ke orang tuaku, kayak aku tuh iseng main gitu loh, Kak. Kalau ada teman cowokku kan aku suka kenalin ke orang tuaku, gitu. Terus orang tua gimana responnya? Orang tua aku responnya, oh iya ini, katanya oke lah. Dan ternyata dia sudah beristri, Kak. Ya, umur berapa emang? Umur 28. Ya ampun, masih muda ya? Iya, tapi sayangnya ternyata di situ kan ketahuan ya kalau dia tuh tukang selingkuh. Ketahuan banget. Kamu umur berapa? Aku umur 20. Oh, bedanya 8 tahun. Iya. Waktu itu kan ketahuan ya, ketahuan istrinya dia selingkuh. Bukan sama aku aja dia deket, ternyata banyak kali, Kak. Terus juga udah kena hit lagi, Kak. Ya ampun. Iya, untung kamu gak ngapa-ngapain dong. Gitu kata istrinya loh, Kak. Ya ampun. Innalillahi, kayak sampai berdarah gitu, Kak. Makanya tuh, kamu takut gak tuh kayak gitu? Iya, takut kali. Kapok gak? Pas di situ tuh kita tuh hampir mau main kita ya. Pas udah dikenalin kita tuh kan pas cowok itu ku kenalin ke orang tuaku. Habis itu kita mau check in, tapi nggak jadi. Nggak jadi dong. Karena takut. Istrinya udah tahu dia tukang selingkuh. Dia lagi nyadak WA si suaminya. Lagi pula dia ini ya,
apa namanya? Kena penyakit ya? Iya, kena Ih, penyakit. serem Aku juga baru dong. tahu loh. Mm-mm. Apalagi dia berendahnya. Terus juga udahnya gitu. Terus juga nggak ada ininya banget lah. Walaupun gede juga udah kadaluarsa, Kak. Jadi cari lagi deh. Cari lagi deh, ya udahlah. Blacklist deh itu dia. Itu aku buang lah, nggak jadi lah. Udah lagi? Akhirnya aku main lagi lah, aku healing lagi. Bukan ke Bandung nih, kemana lagi nih? Aku healing lagi ke Bandung, terus ke Bandungnya itu aku ke Villa. Pokoknya aku tuh waktu itu sering mainnya itu ke Bandung. Kita cari villa lah di situ. Nah, pas di situ ada tuh Kak, cocok. Apa tuh, dari mana? Cocok kita. Aku tuh dikenalin sama temenku. Dikenalin sama temenku, akhirnya kita cocok Kak. Ternyata udahlah sama dia. Jadinya kita pas di situ kan dikenalin ya. Kita tuh dikenalinnya di restoran Kak. Kita pas makan sama temenku ngenalin ke aku. Habis itu deket lah. Terus singkat kemudian kita udah ngejalanin 1 bulan. Tapi Pacaran. 1 bulan pacaran itu gara-gara Nggak dibawa ke orang tua lagi? belum yang ini, belum Kak. Jadi itu tuh dicoblangin sama temanku, aku tuh cocok ternyata Kak. Dia asik, aku pun asik mainnya. Nggak berkeluarga kan? Enggak berkeluarga dia, pasti single, tapi nggak tahu ya Kak ya di belakang. Tinggal dicek aja. Iya. Dari nomor HP, dari nomor KTP, semuanya bisa. Iya, terus itu kita langsung lah kita check in lagi. Kita check in lagi, ternyata dia nggak kuat mainnya Kak. Terus gimana dong? Ya, aku pun masih senang Kecewa sama dong. dia. Aku kecewa. Ya. Iya, aku kecewa kali. Ini emang gede banget, Kak. Tapi nggak lama. Nggak lama, tapi dia nggak bisa lama. Terus juga dia susah banget keluarnya gitu loh, Kak. Tapi kan bisa sekarang pakai minum suplemen kayak gitu-gitu ya. Iya, dia Asal jangan obat kuat lah. Dia Takut. susah keluar banget, udah aku gini-giniin gitu ya, kayak susah banget Kak, susah kali itu dia sampai dia marah ke aku, katanya aku nggak bisa mainin ini dia. Padahal dianya yang susah keluar. Jadi dia malu sendiri dong. Iya, aku bilang gini, ini udah 1 jam loh nggak keluar. Udah aku kocok-kocok gini Kak. Masa 1 jam? Iya, 1 jam nggak keluar. Malah aku yang keluar Kak. Malah aku yang keluar. Jadi dianya ngomong apa tuh? Dianya Malu dong ke aku, katanya aku nggak bisa ngocokinnya yang bener dong. Jilat-jilat lah, kata dia. Udah aku berbagai cara Kak. Udah aku piye-piye itunya, piye-piye gini loh. Si itu nggak mempan Kak. Mempan akhirnya pas dia itu nengok tetong gede. Karena tetongku kecil. Ternyata dia nggak bisa sama tetong kecil. Oh gitu? Iya, pas dia pegang, pas dia rames-remes gitu, katanya nggak enak, ini nggak kenyal, katanya kecil kali, nggak gede, nggak besar. Nggak cocok lagi. Ternyata dia kesel sama aku karena itu. Aku pun kesel karena dia lama nggak keluar. Berarti tidak jodoh. Iya. Putus lagi. Enggak, itu kita masih ngobrol lah. Nah, ini solusinya gimana? Kata aku gitu. Terus kata cowokku ini, ya udah kita lanjut aja, kita coba sekali lagi ya. Udah aku coba tuh sekali lagi, akhirnya bisa dikit-dikit dan keluarnya itu dikit kali Kak. Dikit banget, udah aku gitu cocok-cocok itu, udah aku pakai body body lotion gitu, tapi nggak bisa. Udah tuh katanya aku dimarahin aku kecil. Dia seneng yang tetong besar-besar gitu loh Kak. Dia tuh jadi merangsangnya di situ, dia pas merangsangnya di situ. Jadi harus nomor 1 itunya dulu ya. Akhirnya inilah kita main dikit-dikit. Iya, kan kalau mau gede bisa dioperasi. Iya, tapi dia nggak suka sama tetong kecil. Iya, maksudnya untuk gede bisa dioperasi kan? Iya, bisa dioperasi. Jadi gede gitu. Nggak harus ganti orang maksudnya. Iya, maksudku gitu kan. Terus nggak jadi? Nggak jadi lagi? Akhirnya walaupun lama ya biarlah, kataku gitu. Ya udah, kata dia, cepetan. Nih gue udah nggak tahan nih. Ini gue udah mau keluar nih. Tapi apa nggak keluar? Kata dia gitu. Terus keluar tuh cair Kak, cair dikit, kayak air putih. Orang kan kental ya Kak ya. Iya, jangan dong. Iya, itu kayaknya udah kena penyakit ya Kak ya. Gak ngerti deh, hati-hati loh Neng. Iya ya. Kalau misalnya berganti-ganti pasangan terus-terusan, kita kan nggak tahu dia itu
sebelum dari kita abis main sama siapa aja. Betul Itu kali. kebersihan, keamanan, kenyamanan harus dijaga. Makanya aku Iya. kemana-mana selalu ada payung, ada bantal, ada selimut untuk menjaga-jaga. Ya sama ya kayak kita menjaga dari apa sih, pergaulan bebas Iya, gitu betul kan. itu. Nah terus nggak jadi lagi. Nggak Setelah jadi, itu nggak jadi, mencari nggak lagi. jadi. Kita kayak berantem gitu, Hmm, berantem. Kayak kita jadinya nggak jadi main dikit tapi langsung nggak jadi, karena dia langsung hilang selera. Dan aku pun langsung geli Kak ngeliat dia keluar cair begitu. Iya kan, iya. geli kali tuh aku Berarti kamu lihatnya. kalau ngelihat apa nggelihat kayak gitunya, Hah? wah itu harus dilihat dulu sebelum menikah loh. Karena Iya, takutnya itu menjadi penyakit ya. penyakit, bukan menjadi apa sih, ketidakharmonisan rumah tangga gitu Iya, kan. nggak ada Kan enaknya nanti. iya, nanti jadinya kecewa, apa Nggak ada namanya? mantepnya. Iya, tidak puas lah, tidak Iya, bahagia gitu loh. tidak ada nafsu. Terus punya cerita apa lagi? Iya, jadi di situ masih di situ Kak. Terus Mm, ceritanya kita udahan lah. mm-mm. Mm, kita udahan dan Ya, sedih dan dong. akhirnya dia juga ngeblokir WA aku. Ya ampun. Iya, padahal aku udah seneng banget loh sama dia, cakep juga. Tapi Mm-mm. ya, mau gimana lagi ya kayak. Mm-mm, mm-mm. Terus disitunya akhirnya aku single lah 1 bulan. Iya, wah apa? Bikinlah mantan menyesal. Mm-mm. Single nih, kosong 1 bulan, ngapain aja? Single 1 bulan, aku kayak kenalan-kenalan aja, tapi nggak begitu main. Kayak Hmm, kenalan, mm-mm. kenalan-kenalan, dan akhirnya aku nikah. Hmm? Iya, Kenalan-kenalan langsung nikah? Sama siapa? karena aku dijodohkan. Oh, Dijodohkan sama orang tua aku, karena aku kan sering kenal-kenalan sama cowok, terus juga kan sering main tuh kan kadang suka nggak tahu waktu kadang tuh, karena tuh aku kan sering ke villa itu pulang sama malam teman-teman. 2 hari 3 malam, jadi mamaku kesel. Akhirnya Hmm, aku dinikahkan lah Kak, dijodohkan lah dengan, dengan ini KDPR. oh, anggota oknum. Iya Tapi dia betul, masih, anaknya oh, DPR. oh anaknya. Anaknya. Single dong. Iya, anak-anak DPR, Kak, Umur single. berapa? Anaknya DPR itu masih 25, Kak. Hmm, Anaknya DPR. DPR mana? DPR Bandung lah, Kak. Oh, DPR Bandung, DPRD berarti. Iya, aku dari Cianjur dijodohkan sama anak DPRD Bandung, Kak. Oke, kamunya gimana? Oke. Akunya oke-oke aja lah, karena aku juga pusing main sana sini, nggak ada yang bener. Ketemu Benar. pada nggak jelas, ada yang nggak berurat, ada yang nggak keluar. Itu kan susah kali ya Kak, untuk jadi kita nafsu. Iya benar. Cuma punya pasangan kalau kita nggak ada hasrat, punya nafsu. Makanya. Itu kan buat enak-enak ya Kak ya. Iya, makanya Iya. harus kita edukasi juga, pilih pasangan yang emang benar-benar kita tuh sayang, cinta dan cocok gitu loh, lahir batin, luar Iya. dalam sama kita. Karena Benar, apa? Kak. Kalau kita salah-salan cuman karena dijodohkan, terus juga karena teman-teman belum pada nikah terus kita udah nikah, jadi yaudah deh buru-buru yang mana aja deh Iya, kan. itu juga Akhirnya nggak malah boleh. nanti nggak langgeng rumah tangganya gitu sih kira-kira. Terus ada cerita apa lagi? Terus dari situ kita langsung nikah Kak, karena dijodohkan. Aku bilang gini, Mami mending jangan nikah dulu deh. Aku masih mau kayak selayaknya anak muda. Iya, masih pengen main ya. Iya, tapi Mama biarkan itu, kamu tuh selalu berkeliaran nak, gitu. Jadi ya dijodohkan lah. Apa nggak tunangan dulu, kataku, gitu. Terus akhirnya mamiku nurut, tunangan lah akhirnya di hari itu. Cuman tunangannya itu di daerahku. Jadi si cowoknya itu melamar tunangan. Iya, kan biasa Sunda kayak gitu ya. Iya, betul tuh. Terjadilah tuh lamaran. Terjadilah Sesuai lamaran. dengan keinginan kamu juga. Sesuai di situ kayaknya kita mulai kayak kenalan. Itu kan baru banget kenal ya, kayak orang asing nggak kenal ya. Disitulah pas tunangan itu kita langsung kenalan secara Oh maksudnya tunangan dalam secara kenalan. iya. Tetap masih apa? Adaptasi ya. Masih adaptasi, iya, masih kenalan di situ. Terus pas itu ya kita langsung main bareng,
keluar Padahal masih bareng. tunangan ya, Iya, belum nikah ya. belum. Tapi terus Di dia test tuh drive dulu ya. dites dong Kak, tapi Mm-mm. bener loh Kak. Dan dia keluarnya cepet kali dan Hmm. enak juga. Jika Tapi kita gimana langsung, dong kamu? Keberatan nggak dia keluar cepet? kok enggak loh. Keluarnya cepet juga, nggak susah kayak masa laluku yang kemarin itu. Pengalaman Hmm. yang kemarinku itu dia susah banget. Kalau ini cepet Kak. Terus Hmm. juga mainnya lama. Hmm. Jadi pas melihat aku tuh dia langsung basah. Hmm. Ternyata dia emang sukanya yang nggak terlalu besar tetongnya. Hmm. Terus katanya tetongku lembut, nggak Hmm. kasar, terus wangi. Emang dia dicium-cium lah. Emang ada yang kasar, yang keras? Ada Kak, itu yang nggak dirawat, nggak di skincarean. Ada juga ya skincare buat itu ya? Iya ada skincare itu, jadi biar pink gitu loh Kak. Oh gitu? Iya, Oh. skincare tetong itu jadi biar pink. Terus juga ada skincare buat ini Kak, tuh Oh bawah cewek. iya. Iya ada itu skincare-nya, jadi biar makin pink. Semakin pink cowok semakin suka Kak. Itu berapa lama pemakaian? 1 bulan, 2 bulan? Iya, aku terus memakai itu selama 1 bulan tuh lumayan ada apa namanya, ada perubahan Kak, pink-pink gitu. Nah, akhirnya kita main tuh sama si cowok tunanganku. Si cowok tunanganku juga bilang, tetong kamu wangi ya, sedep, terus juga pink ya, terus dicium lah. Iya. Jadilah. Iya, jadilah. Padahal situ kita baru deket banget ya, Iya, belum benar. kenal satu sama lain. Cuman dianya sama-sama mau lah ya Kak ya. Jadi ya udahlah, jadi kita main lah, kita check in. Di situ tuh kita langsung ini melakukan dan sama-sama enak gitu Kak. Terus abis itu kita check in, abis itu kita jalan-jalan Kak. Jalan-jalan ke pasar. Jalannya ke pasar ngapain? Belanja Kak. Oh, di Bandung? Di mana? Di Subang? Enggak, di Bandung juga. Oke, Iya. Kita belanja. belanjanya ke pasar. Dia bilang apa coba Kak? Katanya aku suruh masak. Padahal itu kan kita belum nikah. Oh, so sweet dong. Dia pengen masakan kamu, Masak. Terus dia makanan bilang bikinan gini, kamu. kayaknya kita kalau abis making love, terus kamu masakin aku ya. Dia bilang gitu. Jadi aku dibawa ke pasar sama dia. Iya, ya udahlah, aku nuruti dia. Padahal itu masih tunangan banget ya kayak. Terus akhirnya pulang lah habis itu. Check-innya di Bandung Kak. Check-innya di Bandung. Terus akhirnya kita pulang bawa masakan pasaran itu. Sayuran lah Kak, belum dimasak. Terus aku yang potong-potong, aku yang masak. Terus? Akhirnya aku buatkan lah dia. Romantis dong. Iya, terus aku suapin dia. Terus udah selesai masaknya, dia minta lanjut lagi sama Kak aku. Pas siangnya ya, siangnya kan masak. Mau masak lagi? Enggak, mau lanjut lagi. Mau begituan? Iya. Sehari berapa kali? Sehari itu bisa 5 kali Kak. Wow, luar biasa. Iya, jadi sehari bisa 5 kali itu dia langsung ketagihan sama aku. Yang ini cocok ya? Cocok banget yang ini Kak. Sampai puas, dia muaskan aku pun muaskan dia. Kenapa aku disuruh masak? Karena katanya biar aku kuat. Maksudnya? Iya, karena kan kalau misalkan aku nambah aktivitas, jadinya aku nggak akan capek. Nggak lemah ya? Iya, nggak lemah. Terus kata dia bilang gini, semakin kita banyak aktivitas, semakin kita kuat. Kita gitu. Gitu ya? Tapi Karena terlatih gitu ya fisiknya, akhirnya kita dan kuat mentalnya. lah. Terus sambil minum ya? Iya. Terus. Akhirnya kita kuat lah di situ. Kita tuh berbagai gaya ya Kak ya. Wow, ada berapa gaya? Kita tuh kayaknya ada gayanya banyak kali ya Kak. Gaya dogi, gaya kuda, gaya ular. Gaya ular kayak gimana? Gaya ular tuh kepala dia di aku kepala dia. Gimana? Kepala dia di kakiku, kepala aku di kaki dia. Oh, bisa begitu Berbelit-belit kayak ular gitu Kak. Tapi kan di kaki. Kalau 69 beda lagi? Beda lagi, itu nungging Kak. Kalau ular kaki dong berarti? Enggak Kak. Dari kaki larilah ke dari masuk Kak. Tuh gue masuk kepalanya. Kepala dia. Oh gitu. Berbagai cara kita.
Kalau misalnya berhubungan siapa yang lebih dominan? Aku sih. Kamu memimpin di situ. Iya, aku karena tiap dia ngajak aku gas. Aku gas terus. Iya. Di situ udah selesai, kita nikmat-nikmat enak gitu ya. Karena langsung basah gitu pas gaya ular itu loh Kak, melilit-melilit. Sampai sekarang aku masih bingung loh, kayak ular kayak gimana. Pernah nggak sampai kayak lemas banget, sampai Aku nggak pernah. tidak berdaya? Serius? Iya, aku nggak pernah. Aku nggak pernah. Aku selalu kuat. Mau gaya apapun, mau sehari 6 kali. Pernah sehari 6 kali. Jadi paginya 2 kali, siangnya 2 kali, terus malamnya tengah malam ya. Tengah malamnya 2 kali. Dan aktivitasnya itu dia tuh sama sekali, dia kan kebetulan kan nggak kerja ya kayak libur terus. Dia free terus. Jadi kita tuh sering kenalannya itu, beradaptasinya itu check-innya tuh ya begitu Kak, kita main enak-enakan, basah-basahan bareng, terus kita mandi bareng gitu, kayak begitu Kak. Dia gosok-gosok punggungku pas mandinya ya Kak ya. Pas mandinya juga lanjut lagi di hari yang itu sama. Habis itu pokoknya kita tuh bener-bener cocok banget sama yang ini ya, sama si anak yang dijodohin ini ya, anak DPR ini kita bener-bener cocok banget. Habis itulah kita lanjut lagi tiap hari, nggak tiap hari lah Kak ya, tiap hari bisa Boleh lah, kalau masih muda kan bisa aja. bisa lah, tapi aku nggak pernah lemes sih semenjak ini ya. Dan di situ seru banget ya Kak ya. Pas itu tuh kita udahlah check-innya, jalan-jalannya udah. Terus udahlah kita pulang ke masing-masing, dia nganterin aku. Terus beberapa minggu kemudian nih Kak, dia ngajakin ketemuan. Di situ kan kita juga udah tunangan ya Kak ya. Dia ngajak ketemuan ya, aku pun mau ya, karena aku pun masih kangen dia. Dia pun bilang katanya kangen aku. Terus dia ngechat aku gini, katanya kamu mau gak ketemu aku lagi? Terus aku bilang ya udah ayo, di mana? Kita jalan-jalan lagi, check-in, kata dia gitu. Habis check-in kita healing. Terus aku bilang healingnya mau ngapain? Kita lanjut lagi begitu, nyampe ronde 100. Gila. Iya. Terus apa sih yang bisa memuaskan kamu selain itunya gede? Hal apa lagi? Badannya. Badannya apa? Badannya dia berurat semua. Berotot. Iya. Badannya berurat, berotot maksudnya. Badannya berotot, iya betul. Sama tangan-tangannya tuh gede banget loh. Kalau misalnya artis luar negeri gitu, kamu sukanya seperti tipikal siapa, atau artis tipikal kamu lah seperti apa gitu? Petinju sih Kak. Waduh. Iya, petinju kan berototnya gede kali ya, gede banget. Terus tangannya gede, jadi satu jari aja tuh udah kerasa kayaknya. Maksimal ya. Apalagi petinju itu kan badannya gede-gede ya. Terongnya juga kayaknya gede tuh Kak. Kalau aku sih ya tipikalnya sukanya yang kayak gitu. Kenapa nggak nyari aja petinju? Susah nyari di mana. Buka lowongan petinju. Iya, petinju biasanya gede-gede ya kayak berurat kali ya. Nah terus itu kelanjutannya gimana sama itu? Kan ngajakan ketemu lagi tuh. Ngajak ketemu lagi, terus dia ngechat aku, kamu mau nggak ketemu aku? Aku bilang iya, ayo mau ketemu di mana? Katanya kita jalan-jalan, check in lagi. Habis itu kita healing, kata aku gitu. Terus healingnya kita kemana? Ya kita sesuka hati kita aja. Tapi habis healing kita gituan lagi ya. Dia ngajakin gitu terus. Ya aku gas. Ya udah, ayo gas. Aku tuh pas dia ngajak itu aku langsung mau gas terus karena dia suka sama aku, karena aku tembem katanya. Dia udah nggak sabar pengen ketemu aku, pengen mainin aku katanya, udah nggak sabar dia. Oh gitu, dia suka yang tembem-tembem. Iya, kalau yang ini dia suka yang tembem-tembem. Kalau yang kemarin itu dia nggak suka sama tetong kecil. Ini cocok. Ini cocok banget. Harusnya langgeng dong kalau cocok. Iya, tapi kan belum tahu nih ceritanya. Gimana? Akhirnya ya setelah itu dia nggak mau Kak nikahin aku. Dengan alasan? Dengan alasan dia mau kuliah lagi di luar negeri Kak. Oh, padahal ya entahlah, dia ada cewek lain kali. Jadinya kita nggak jadi, padahal dia udah main sama aku Kak. Makanya. Iya. Terus gimana dong? Di situ perasaanku langsung
nyesel banget. Kenapa gue mau gitu ya. Udah dipakai sama dia berkali-kali. Sampai gue basah banget gara-gara dia nggak mau tanggung jawab sekarang. Sekarang apalagi kan pas dia bilang mau pindah ke luar negeri Iya. kuliah itu kan, aku langsung kayak pengen disodokin gitu, tapi dia nggak ada. Ya sekarang kan lagi musim tuh berita tuh. Tunangan kagak jadi, seserahannya minta dibalikin. Iya. Selama Iya, itu. tunangan tuh kamu dikasih apa aja? Pernah dikasih uang? Pas tunangannya itu kita baru seserahannya tuh dia apa namanya cincin gitu Kak. Baru ngasih cincin gitu, tapi pas setelah kejadian itu ya nggak tahu Kalung gitu itu nggak ada. entah, iya kayak perhiasan gitu Kak. Tapi setelah itu entahlah kenapa dia langsung tiba-tiba ya kayak pindah alasan dengan mau kuliah lagi. Ya, ghosting Kuliah lagi lagi, dong. kuliah Menghilang. lagi. Menghilang dia ke luar negeri. Dia menghilang tuh Kak. Dia menghilang, situ aku udah nggak punya siapa-siapa karena cowokku juga udah nggak ada lagi kan, simpanan manapun juga kan. Tinggal dicari lagi. Terus waktu kamu masih pacaran itu dikasih jatah duit nggak per bulannya? Oh yang tunangan itu, yang tunangannya itu dia baru ngasih seserahan perhiasan terus sama duit Kak, uang itu. Berapa banyak? Uangnya Uang itu tunainya? sebanyak 25 juta. Lumayan Untuk lah ya. terus abis itu tuh aku kan kesepian Kak. Aku kesepian. Aku tiba-tiba keinget terong dia Kak. Aku kangen terong dia. Tapi udah nggak bisa Kak. Karena kan aku tuh mikir pas malam-malam tuh aku tiba-tiba merangsang gitu Kak. Tiba-tiba aku cewek sendiri Kak. Di kamar itu nggak ada temennya. Terus aku nyodokinnya pakai apa Kak? Nggak ada yang nyodokin. Iya, nggak ada yang nyodokin sama sekali Kak. Aku pusing. Terus akhirnya ya udahlah aku gesek-gesek aja sendiri Kak. Dan aku langsung ngelihat video Kak. Video video Kak. Sendirian? Iya sendirian karena aku kesel Kak. Si tunangan aku itu dia malah kayak begitulah sama aku ya. Biasanya kan aku kan begituan sama dia, tapi semenjak ada dia ya aku main sendiri Kak. Gesek-gesek yang ada barang di sekitar aja. Barangnya apa aja? Barangnya tuh kayak misalkan gelas, sendok, bantal, buku, guling, pensil. Oh, serem banget ya. Enggak serem, enak loh Kak. Oh, gitu Langsung ya? keluar loh Kak. Ya ampun, ada ya tipikal yang bisa main sendiri gitu. Kalau Ya kalau mau aku gimana tipikalnya nggak lagi? bisa, harus Kalau Kakak tipikal apa? ya nggak bisa main sendiri kayak orang kurang kerjaan gitu ya. Karena cowokku udah nggak ada Kak. Jadi aku main Innalillahi, sendiri. cowoknya udah nggak ada. Udah Jadi sekarang menghilang. gimana status kamu nih? Lagi nyari lagi atau gimana? Aku mau fokus kerja aja semenjak apa namanya kejadian itu. Jadi ya udahlah aku main sendiri aja biar nggak penyakit juga ya kalau ganti-ganti. Takutnya aku ntar keluarnya malah putih-putihnya beda, nggak putih kayak biasanya. Makanya. Jadi kamu sekarang sudah stop. Tapi nanti dapat pacar berarti begituan lagi. Iya. Nah, kalau bisa langsung yang bisa menikah, ya kan? Usia kamu Nggak berapa? ada. Sekarang ini 20. 20. Iya. Oh, ya pas 20 mau 22. 20-an lah ya berarti ya, 22. Pas lah kalau pas 23 tuh menikah gitu kan. 20-an lah Kak. Tipikalnya yang gede, itunya Yang gede. gede, yang berotot uratnya. Kepalanya gede, terus kuat. Kalau kamu lihat cowok ada itunya nonjol, padahal random ya kamu nggak kenal gitu, itu gimana tuh? Kalau cakep sih aku gas Kak. Kalau cakep sih aku gas gitu. Tapi kita tes dulu, dia kena hit enggak gitu. Kalau kena hit, serem loh. aku nggak mau. Caranya gimana ngetesnya? Caranya ya main sama dia. Lah nanti kalau udah kena amsyong dong. Karena kan kelihatan Kak. Kalau misalkan keluarnya itu kental atau cair, kalau kental itu biasanya dia masih normal, dia nggak kena penyakit. Emang iya? Iya, tapi tergantung ya Kak ya. Nah biasanya itu kebanyakannya itu yang
yang putih-putih itu loh, Hmm. yang kayak cairan air ya. Tapi kamu pernah ngecek secara ini berkala kesehatan kamu, cek kesehatan? Iya, kesehatan aku untuk saat ini masih stabil dan tidak apa-apa. Harus sering-sering dicek ya kesehatan kamu ya. Kayak begitu Kak. Jadi kalau kita bisa bilang apa yang bisa di-sharing kepada para penonton setia Diare ini, pesan moral yang dari kamu, pengalaman tadi kamu itu buat cewek-cewek dan cowok-cowok di luar sana, bagaimana? Jangan seperti apa menurut Buat kamu? cewek yang di sana, pokoknya walaupun kalian nafsu, udah kalian nggak usah main sama cowok-cowok yang di luaran sana, karena cowok di luaran sana itu belum tentu sehat. Gitu ya. Iya. Jadi solusinya? Jadi solusinya kita harus nahan nafsu kita, maupun cewek ataupun cowok, untuk kesehatan kita sendiri. Sampai waktunya menikah. Betul, sampai waktunya menikah barulah kalian begituan. Sabar. Kuda-kudaan, mau ngapain? Lumba-lumba. Terserah kalian. Sabar. Jadi edukasinya itu ya, jangan terburu nafsu. Kalau memang sudah mau nikah saja, karena nggak ada habisnya gitu Nggak akan kan. ada habisnya. Jadi kita mencoba hal baru lagi. Sama aja nggak ada habisnya. Gitu guys, gimana menurut kalian? Komen di bawah ini. Oke, kalau gitu ceritanya terima kasih loh pengalamannya sudah mau berbagi di Diare. Sama-sama Kak.